kasih. Selamat sore. Sekali lagi selamat Natal, selamat tahun baru buat semuanya teman-teman di sini. Mungkin nanti kita bakal banyak diskusi, tapi saya mau kasih sedikit awalan saja. Saya senang kumpul dengan teman-teman, terutama teman-teman yang muda dari OAP, karena ada dilema di Papua ini. Ada dilema karena dilema itu biasanya karena ada dua atau lebih fakta-fakta yang saling berbenturan, dia saling bertabrakan. Di satu sisi kita melihat bahwa ada kebangkitan dari anak-anak muda di Papua, terutama juga karena latar belakang ya. Kalau teman-teman lihat di sejarah panjang Papua, orang muda ambil peran yang cukup besar. Ambil peran untuk belajar, untuk berani, dan juga untuk melawan. Meskipun tidak sedikit juga dari mereka yang di masa lalu berani dan melawan itu sekarang sudah jatuh dalam pelukan-pelukan kekuasaan. Dan setelah menjadi bagian dari kekuasaan, mereka juga lupa kebutuhan apa yang penting menjadi inti dari orang asli Papua. Walhasil ada situasi lain di mana dilihat Papua sebagai tempat untuk mengambil banyak kenikmatan. Jadi teman-teman di satu sisi punya kondisi ya berani, terus belajar, menjadi pintar, jumlahnya tambah banyak. Tapi di sisi yang lain teman-teman juga teman-teman juga berhadapan dengan situasi eksploitatif. Papua dieksploitasi. Dari atas tanah sampai ke dalam tanah ada banyak kekayaan alam, buminya. Ada banyak kekayaan yang membuat orang dari luar Papua datang ambil kekayaan-kekayaan tersebut. Tapi kerakusan tersebut tidak membuat pembangunan dalam arti yang sebenarnya. Apa itu pembangunan dalam arti sebenarnya? Membangun manusianya, menghargai identitasnya, lalu mengembangkan identitas tersebut dan orang-orang asli Papua. Yang kita lihat kemudian, jumlah orang asli Papua semakin minoritas dibandingkan dengan non asli Papua di tanah Papua. Ya kan? Tidak hanya dari sisi jumlah. Kalau kalian hitung kekayaan dari hasil di Papua, siapa yang memiliki? Adakah kekayaan-kekayaan tersebut dimiliki oleh orang rambut keriting, kulit hitam? Tidak semuanya seperti itu. Nggak banyak yang dimiliki oleh orang asli Papua. Setelah putaran tahun yang cukup lama, akhirnya yang terlihat apa? Dan di stigma bahwa orang Papua itu mengganggu orang asli Papua. Orang asli Papua di stigma sebagai kelompok yang ingin merdeka, ingin melepaskan diri. Orang asli Papua di stigma sebagai tukang todong. Nah, stigma tersebut yang kemudian diturunkan secara terinstitusionalisasi, ya kan, dalam kebijakan-kebijakan, dalam
institusionalisasi sosial. Institusionalisasi sosial itu bukan ada lembaganya, tapi alam pikirnya. Ada stigma buruk terhadap orang Papua di luar Papua. Itulah muncul rasisme tadi yang kita lihat di 2019. Ini cerita panjang. Ini bukan cerita 1-2 minggu. Bukan peristiwa seperti orang naik motor baku senggol spion. Bukan. Ini peristiwa panjang. Jadi memang ada upaya yang tidak mau diakui secara eksplisit dalam kata-kata, tetapi dalam prakteknya orang Papua itu hanya dilihat sebagai angka dan pengganggu. Kalau orang Papua mau menjadi bagian dari pengambil kebijakan, kalau orang Papua mau menjadi bagian dari pelaksana pembangunan, kalian dipaksa untuk diam, dipaksa untuk nge-nge. Tahu nge-nge? Ya. Tapi kalian tidak bisa muncul dengan gaya, identitas dan lain-lain. Nah, inilah yang terjadi. Ada banyak ketidaknormalan atau abnormalisasi terhadap isu Papua maupun juga terhadap orang asli Papua. APBN, anggaran dari pusat besar, ada dana alokasi khusus, ada dana otsus, ada dana-dana yang lain. Ya. Tapi selain uang dikirim, situasinya tidak diciptakan untuk bisa menyerap uang-uang tersebut tersalurkan untuk pembangunan. Kenapa saya bilang begitu? Sampai hari ini triplek diangkut pakai pesawat, betul nggak? Orang asli Papua tidak dikembangkan untuk makan ubi dan sagu. Orang gunung disuruh makan beras. Apa saya salah? Tapi harga berasnya berapa per kilo, per karung? Diangkutnya pakai pesawat. Yang dagang beras siapa? Yang keluarkan duit siapa? Berputarnya di mereka. Sementara kita yang kena beban beli beras mahal di Papua. Nah, ini yang dibikin normal. Lalu dikirimkan uang dengan jumlah banyak dari Jakarta, yang seolah-olah ini untuk membantu orang Papua. Betul, itu membantu, tapi harusnya bantuan tersebut merubah sistem, mengembangkan pangan di tingkatan lokal. Orang asli Papua yang tinggal di pegunungan disuruh makan beras, baru hutannya dibabat. Padahal di hutan itu ada ubi, ada babi, ada sayur-sayuran, ya. Nah, ini diskriminasi yang terjadi. Apa maunya orang Papua yang cocok buat mengembangkan orang Papua tidak dikembangkan. Semua kerja pembangunan orang Papua hanya ditelematkan sebagai alasan dan sebagai target, tapi bukan sebagai bagian dari pelaksana pembangunan. Pelaksana pembangunan dinikmati oleh orang-orang non asli Papua. Ya kan? Dan itu terus dikembangkan. Walhasil kita nggak punya angka. Ada angka koruptor dari orang asli Papua, ada angkanya. Tapi berapa angka dari orang-orang yang menikmati uang untuk orang Papua? Siapa mereka? Pemerintah nggak pernah buka datanya. Ya kan? Nah, ketika teman-teman protes, dituduh makar, dituduh mau merdeka, ya kan?
terlepas dari mau merdeka atau tidak, kita bicara hak. Ada berat pengorbanan di sana bicara hak di alam Papua hari ini. Tapi saya senang lihat teman-teman anak muda semua cerdas-cerdas, makin hari makin berani, makin rajin, cerdas, berani. Tapi kalau nggak kerja juga sama juga bohong. Jadi harus mau kerja, berbagi peran. Nah itu yang saya lihat sekarang makin tumbuh dan berkembang di mana-mana di Papua, di kalangan anak-anak muda orang asli Papua. Nah ini yang kemudian harus dikembangkan lebih jauh. Itu juga yang terjadi dengan teman-teman Exodus, toh. Mereka berani mengadu nasib untuk ambil ilmu di luar Papua. Mereka belajar. Saya bisa bayangkan karena saya sering dihubungi oleh teman-teman yang kuliah di Jawa, di Sumatera. Bagaimana mereka diintelin, mereka diteror, mereka difitnah, mereka kesusahan bergerak, ditangkap. Tapi itu bagian. Saya tidak bilang bahwa itu baik, tapi saya yakin bahwa itu akan menempa mental teman-teman. Dan ketika teman-teman sudah kuat, teman-teman harusnya berperangai sebagai besi untuk membangun. Yang ditempa itu jadi besi. Kalau tidak ditempa tidak jadi besi. Ya kan? Besilah yang dibutuhkan untuk menjadi pilar dari sesuatu yang kuat. Namun kemudian teman-teman harus sabar. Jangan tergoda rayuan masuk partai atau ikut dari kelompok politik mana, kerja bisnis-bisnis kotor untuk orang-orang di luar Papua. Jangan. Sektor politik dan sektor bisnis harus teman-teman kuasai. Tidak usah sektor politik berpikir bahwa harus ikut partai. Tidak. Biarkan partai-partai itu menjadi terisolasi karena dikepung oleh gerakan sosial yang pro pada kemanusiaan dan keadilan. Teman-teman jangan mau minta-minta terus. Hak ulayat yang ada di teman-teman gunakan untuk melakukan kerja-kerja industri dan bisnis yang baik, yang menjaga lingkungan. Jangan rakus. Nah itu yang harus kita lakukan. Memang berat, bahwa keberanian, kecerdasan, keberanian dan kerja teman-teman seringkali harus makan korban. Seperti peristiwa di Expo tahun 2019. Mereka adalah pahlawan buat suara Papua. Termasuk pahlawan juga buat suarapapua.com. Mana di suarapapua.com? Mereka adalah pahlawan. Dan banyak anak-anak muda yang jadi pahlawan. Ada yang dituduh mata-mata, dibilang salah tembak. Tapi mudah-mudahan apa yang teman-teman lakukan atau alami itu juga yang dialami oleh banyak situasi-situasi lain yang kemudian berujung pada kemenangan-kemenangan. Nelson Mandela dipenjara 40 tahun lebih. Gandhi juga seperti itu. Ada banyak cerita-cerita membela kebenaran, membela keadilan yang memang harus berhadapan dengan sejumlah kesusahan-kesusahan. Tapi mudah-mudahan kita adalah orang-orang yang bisa dapat sedikit kebesaran hati dan pikiran kita untuk bisa melampaui sesuatu yang materialistik.
tidak mengejar kesenangan atau mengukur kesenangan dari sesaat yang kita dapat. Nah, itu mungkin pengantar dari saya. Saya datang jauh-jauh ke sini, saya memang sering ke Papua, kerja banyak hal, ketemu dengan banyak orang. Karena saya merasa bahwa Papua ini harus kita urus. Ada banyak yang mesti diurus. Ada banyak yang mesti diurus di Papua ini. Saya nggak tahu sampai kapan, sampai di mana. Tapi saya yakin bahwa ada banyak orang asli Papua, teman-teman Papua, yang juga ingin situasinya berubah. Kita ditutup, dipidanakan, diserang, difitnah oleh mereka-mereka yang dapat kesempatan bicara besar tapi sedikit membantu. Gak apa-apa. Apapun kerja kita itu pasti ada koneksinya, ada hubungan kebaikan lain, dan itu akan menjadi sesuatu yang besar. Jadi saya cuma berharap kita terus bergerak untuk merespon kerusakan, kehancuran yang sudah terjadi. Kita harus lawan itu, urus mereka, kasus-kasusnya, urus situasinya supaya lebih baik. Tapi juga kita harus merebut sesuatu yang lebih baik ke depan, membawa konsep, mengawal. Ini proses panjang. Tapi lihat kalian, karena masih muda-muda. Saya aja yang sejauh lebih tua masih terus mau ngurus. Kenapa kalian harus kabur? Ya kan? Jadi saya pikir saya pembukanya seperti itu dulu. Nanti kita diskusi. Karena bau ubi juga sudah mulai datang ke sini. Sementara begitu. Terima kasih.